Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, kawan-kawan, ruang demokrasi. Pada kesempatan ini kita akan mencoba berdiskusi tentang dunia literasi. Dunia literasi berkaitan dengan minat baca. Jadi kita akan lebih berdiskusi. Sharing aja. Sebelumnya pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, nama pesona. Saudari atau rekan saya pernah satu KM, satu pekerjaan, yes. Dan satu lainnya, saudari JJ. Panjangnya JJ. Akma Jenita ya, yes. Jenita. Jadi kita akan berdiskusi paling ya sesuai dengan pengalaman masing-masing mengenai pendapat tentang dunia literasi di bagian minat membaca. Bagaimana sih pentingnya minat membaca ini? Silakan. Oke, jadi sebelumnya halo teman-teman ruang demokrasi. Mungkin di sini pribadinya sih nggak terlalu suka membaca juga awalnya. Nah tapi mungkin dari segi pengalaman aja, kita sharing pengalaman aja. Sharing is caring. Yes. Pengalaman membaca itu berawal dari kepo gitu loh. Jadi misalnya seorang tokoh, nah kita mungkin seringnya melihat di di dunia maya. Terus tiba-tiba misalnya dia mengeluarkan sebuah buku, ya pokoknya Pirsa Besari. Sebut aja lah itu. Tidak loh dong. Jadi tentu kita kepo, pastinya kita kepo dong ya. Apa sih yang dia tulis? Itu tentang siapa sih gitu loh. Kan kepo kita, otomatis harus beli pokoknya harus beli. Kalau bisa, apalagi kalau merasa misalnya ikut pre-order. Nah, menjadi seseorang yang ikut di pertama kali itu bakalan gimana sangat, gitu ya. Sangat bangga gitu. Ya, bangga banget gitu kita. Aku ikut PO ini loh, buku ini. Jadi berawal dari kepo, otomatis kita bakalan ingin cepat-cepat membaca buku itu. Dan kalau misalnya ternyata kita udah mengikuti beliau juga, tokoh itu dari dulu-dulunya, pasti relate dong dengan kisah yang di karyanya itu. Mungkin itu dari kenapa awalnya pengen membaca. Judul buku pertama dibaca, masih ingat? Buku pertama yang dibaca. Kalau untuk yang sekarang ini yang mungkin yang waktu kuliah aja ya. Lebih sukanya sih waktu itu Panji Ramdana gitu. Stand up. Panji Ramdana yang yang kan dia kayak puisi prosa gitu lah. Panji Ramdana, oke. Pokoknya kata-katanya itu luar biasa lah. Panji yang stand up kan ada juga tapi lupa. Oke. Ya. Jadi Panji Ramdana. Ramdana atau Ramadhani? Ramdana, oke. Panji Ramdana. Ya, tahu. Jadi beliau itu prosa sih, puisi juga, ada prosa, tapi itu tuh kayak ada kesan islaminya juga gitu. Iya, lebih mengingatkan kita juga kadang-kadang. Muhasabah diri ya. Oh iya, meskipun dia menceritakan tentang mungkin percintaan, tapi lebih ke Islam. Iya, lebih ke ada pesan Islamnya di situ. Pesan Islaminya gitu. Berarti kemudian itu buku itu yang pertama. Genre buku ataupun ya bacaan yang disukai, genre itu misalnya romance, novel, kumpulan puisi, sejarah dan sebagainya. Mungkin lebihnya ke puisi gitu sih. Puisi ya, kumpulan puisi gitu. Kalau novel prosa gitu. Kurang minat juga. Tergantung kalau novelnya apa gitu ya ceritanya. Novel siapa juga itu harus menjadi sesuatu syarat. Contoh novel dari Boy Chandra suka enggak? Lumayan, enggak juga.
Berarti genre yang suka di bagian puisi ya? Puisi perpustakaan. Tahu Genta Kiswara? Tahu aja. Tahu aja. Dia salah satu salah satu penulis Minang, kelahiran Pariaman. Boy Chandra juga kan? Boy Chandra juga. Kalau Boy Chandra lebih ke novel, banyak novel. Kalau Genta Kiswara ini ke arah prosa, puisi, ya itulah. Kemudian ada Fadel apa lengkap abang, dia juga kelahiran Minang. Ada juga yang patang di repost ya. Iya, ada repost di Instagram tadi. Penulis Minang lumayan lah gitu kan. Dan seharusnya memang orang-orang Minang harus berkontribusi di bagian kepenulisan. Karena Minang dari dulu kan terkenal dengan petata petitih dan sebagainya. Nah, dari awal sejarah Minangkabau ada gitu. Diawali dengan ada bahasa di syarat bahasa di Kitabullah gitu kan. Jadi memang harus seharusnya gitu kawan-kawan yang kelahiran Minang bisa berkontribusi dalam kepenulisan Indonesia gitu. Kemudian lanjut lagi ke bagian Minang baca. Ada yang mengatakan membaca ini adalah hobi atau kesukaan gitu kan. Jadi bagaimana menurut pandangan saudari JJ gitu? Bagaimana pandangan gitu ya? Pandangan pribadi. Apakah memang kita menunggu kita harus suka dulu gitu kan, membaca baru membaca atau bagaimana? Oke. Jadi kalau kalau dibahasnya mungkin dari segi kan membaca itu adalah kebutuhan juga gitu loh. Dari membaca kita bisa dapat wawasan banyak. Misalnya berawal dari kita nggak tahu sesuatu tentang itu, otomatis dari membaca kita tahu gitu loh. Walaupun di media sosial pastinya kita baca kan, nggak mungkin dari gambar ya, dari caption atau dari quotes gitu, quotes. Dari itu kan harus dibaca dulu. Jadi kalau menunggu hobi, menunggu suka menunggu harus menyukai gitu lama ya. Seharusnya jangan seperti itu gitu. Seharusnya jangan. Setidaknya kita harus membaca juga di hari-hari kita kosong ya. Tapi jangan menunggu kosong hari gitu. Tapi harus mengosongkan hari, meluangkan waktu, jangan tunggu tidak waktu menunggu luang. waktu luang, guys. Mantap, biasa. Quote of the day. Ya seperti itu ya. Kalau ya pengalaman pribadi juga, memang awalnya saya orang tipe tidak suka membaca gitu. Memang sampai sekarang tidak suka membaca juga gitu. Sukanya mengoleksi buku. Contoh 5 dibeli, paling 3 dibaca. Tapi pada akhirnya yang 2 lagi dibaca, tapi mungkin lama sekali untuk baca gitu. Ya, ada juga yang beli buku lalu dibaca sekilas, terus udah. Nanti kalau ingat baca lagi. untuk konten betul. Bisa untuk konten di Telegram atau apa gitu. Tapi tergantung masing-masing lah gitu kan. Kita juga tidak bisa memaksakan. Mengenai membaca tadi, awalnya saya sampai sekarang tidak suka membaca, tapi rasanya butuh atau menjadi kebutuhan lah. Butuh asupan. Kalau contoh misalnya logikanya ketika kawan-kawan tidak memiliki literasi yang lumayan gitu, ketika nongkrong sama kawan-kawan yang lumayan, contoh misalnya intelektualnya lumayan lah gitu. Ya, jadi akan termenung melia itu kan. Jadi gimana lah gitu kan. Pendengar yang baik. Kalau misalnya kawan-kawan mempunyai intelektual ataupun literasi di bagian itu gitu, bisa mengupakan pendapat tentang ini dan sebagainya gitu. Bisa berdiskusi, berdialektika gitu. Itulah sebenarnya. Dialektika dan sebagainya. Dan memang pengetahuan kan tidak hanya membaca, mungkin ya karena orang Indonesia ini dari dulu audiovisual. Susilo Anantatur yang masih hidup sekarang, yang jadi pemulung. Jadi dia pernah mengatakan orang Indonesia dari dulu budayanya memang audiovisual, tetapi apakah orang Indonesia bisa meyakini atau mempercayai apa yang dia dengar itu benar-benar betul gitu. Jadi butuh membaca di situ. Nah, itu salah satu quote dari penulis gitu. Jadi intinya membaca ini bisa jadi tidak harus menyukai dulu gitu ya. Tapi kita harus merasa butuh. Merasa butuh untuk membaca. Karena kalau menyukai
di sini juga tidak suka membaca gitu, tapi merasa butuh. Dan awal untuk transisi dari orang yang tidak butuh atau tidak butuh membaca, sangat luar biasa. Jadi itu kami kira itu. Silahkan jika ada pesan-pesan terakhir. Jadi kawan-kawan yang ingin jadi buat teman-teman, untuk kawan-kawan yang mungkin belum hobi membaca seperti saya, saya juga tuh kita harus mencoba untuk merasa butuh untuk membaca. Nanti menjadi orang, kalau misalnya kita berada di lingkungan orang-orang yang intelektualnya luar biasa, otomatis kita merasa insecure. Merasa kecil gitu. Ternyata kita masih sebodoh ini gitu. Iya, masih sebodoh ini. Gue masih sebodoh ini. Dan kita nggak tahu orang lain kenapa bisa tahu gitu dari membaca. Mungkin itu saja pesan-pesannya. Ya, semoga satu lagi. Oh, iya. Ada teringat dari ini bukan dari membaca sih, tahunya dari mendengar lah, dari YouTube. Kaki Pak. Kenapa? Sorry kaki, nggak sopan. Jadi tingkat literasi Indonesia ini lumayan jauh gitu dari negara-negara lain. Oh iya. Kalau tidak salah nomor 32 atau 30-an lah gitu kan. Pokoknya jauh gitu kan. Dan efeknya ternyata yang terjadi banyaknya hoax. Jadi bisa indikator dari banyaknya hoax tersebut. Banyak juga yang menyebar langsung tanpa membaca sampai habis gitu. Jadi itu salah satu indikator banyaknya hoax di Indonesia gitu. Ada asumsi seperti itu. Nah, itu saja. Silakan mulai membaca hari ini. Kalau ada buku, kalau belum ada buku silakan pinjam. Dan jangan lupa kembalikan. Kalau belum ada, kalau nggak mau minjam, beli sendiri juga bagus. Koleksi dan sebagainya. Jangan hanya dikoleksi tapi dibaca juga. Oh iya. Setelah membaca caption, jangan lupa lanjutkan membaca buku. Iya. Itu quote dari salah satu akun di Instagram, Filosofis ID kalau salah. Setelah membaca caption atau quotes, lanjutkan membaca buku. Ada lagi? Cukup. Ya, terima kasih kawan-kawan. Semoga bermanfaat video yang ambiar ini. Semua manfaat. Mari mengkaji sebelum mengkritisi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ruang Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.